Wah. Ya, ini baru di sini loh Pak ya. Iya ya. Waduh, terima kasih ya buat yang semua yang sudah berusaha. Kita sangat appreciate. Ya, kita sangat appreciate dan kita akan lanjut pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang kisah para rasul ya. Jadi saudara, kalau kita kembali lagi pada awal pembahasan kita yang lalu ya, pada course yang pertama kita belajar tentang perjanjian lama, kemudian sekarang kita belajar perjanjian baru. Dan di awal-awal sebelum masuk kepada Injil, teman-teman, kita belajar tentang apa yang disebut dengan intertestamental period ya, atau dalam bahasa Indonesianya periode intertestamental. Ini sekitar 400 tahun jaraknya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Kemudian setelah kita belajar intertestamental period, kalau saudara-saudara masih ingat, kemudian kita belajar tentang Injil. Jadi saudara, dalam perjanjian baru bagian awal 4 kitab pertama itu adalah Injil ya. Kalau saudara melihat ke perjanjian baru, kita menemukan di situ pertama-tama ada kitab apa saudara? Matius. Kemudian apa lagi? Markus, kemudian Lukas, dan kemudian Yohanes ya. Nah, kemudian setelah Injil nanti saudara akan menemukan apa yang disebut dengan kisah para rasul ya, kisah para rasul. Kemudian setelah kisah para rasul nanti saudara juga akan menemukan surat-surat Paulus ya, surat-surat Paulus. Ini saya bikin seperti ini karena papan tulisnya nggak panjang ke sana ya, tapi maksudnya ada 5 bagian nanti saudara. Setelah surat-surat Paulus, lalu ada yang namanya surat-surat yang tidak ditulis oleh Rasul Paulus tetapi yang lain, yaitu disebut dengan surat-surat umum. Surat-surat umum ini cenderungnya tidak ditujukan kepada sebuah komunitas atau gereja, tetapi lebih kepada semua orang Kristen secara umum. Ada yang ditulis oleh Yakobus, Petrus, ya, kemudian Yudas, bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas saudaranya Yesus ya, seperti itu. Ada tulisan-tulisan juga dari Rasul Yohanes. Nah, kemudian ada satu lagi saudara. Selain surat-surat umum ada satu lagi yang disebut dengan wahyu. Jadi perjanjian baru itu dapat kita bagi ke dalam 5 bagian. Pertama Injil, ya, kemudian kisah para rasul, kemudian surat-surat Paulus, ya, kemudian surat-surat umum, kemudian wahyu, ya. Ada satu nanti kita akan bahas yaitu Ibrani. Sebagian orang mengkategorikan Ibrani itu dalam surat Paulus, beberapa mengkategorikan sebagai surat-surat umum ya. Tetapi mereka mempunyai alasannya tersendiri kenapa dikategorikan surat umum, kenapa dikategorikan surat Paulus. Karena surat Paulus ini khas saudara-saudara. Jadi awalnya, pembukaannya sampai akhirannya biasanya mempunyai kemiripan. Dan surat Ibrani tidak mirip, tetapi ada satu sinyalemen yang menyebutkan nama Timotius, jadi kemungkinan itu adalah surat Paulus. Tapi itu bukan bahasan kita sekarang. Sekarang kita akan membahas tentang kisah para rasul. Nah, saudara, kisah para rasul itu ada berapa pasal? Ada berapa pasal saudara? Ada 28 pasal. 28 pasal ini saudara bisa dibagi ke dalam beberapa bagian, tergantung saudara mau membaginya dalam bagian seperti apa. Kalau mau membaginya dalam wilayah penginjilan, misalnya Tuhan Yesus mengatakan dalam Kisah 1 ayat 8, bisa salah satu dari kita membacakannya. Ini adalah salah satu ayat kunci di dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Kisah 1 ayat 8.
Mungkin yang sudah menemukan bisa berpartisipasi untuk membacanya. Silakan Pak Edi, kayaknya udah ketemu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baik, itu adalah janji Tuhan Yesus di dalam pasal 1. Awal-awalnya Tuhan Yesus sudah bilang bahwa mereka akan menerima kuasa. Di dalam surat Yohanes mereka juga dijanjikan bahwa Roh Kudus akan turun, ya, seperti itu. Dan Tuhan Yesus juga baik di Lukas di Injil Lukas maupun di Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus meminta mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas mereka. Jadi Kisah Para Rasul itu walaupun disebut Kisah Para Rasul, tetapi sesungguhnya di balik pekerjaan, pelayanan, dan apa yang mereka lakukan, itu adalah pekerjaan dan kuasa daripada siapa, saudara? Roh Kudus, karena itulah yang dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 8, ya. Dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan setelah mereka menerima kuasa itu, maka mereka akan menjadi saksi di mana tadi disebutkan Yerusalem, kemudian Judea, kemudian di Samaria, lalu sampai ke ujung bumi. Nah, Alkitab Kisah Para Rasul itu dapat dibagi ke dalam pembagian wilayah penginjilan ini yang semakin progresif dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Pasal 1 pasal 1 sampai 7 itu penginjilannya, pemberitaan firman, mereka menjadi saksi di Yerusalem. Jadi saudara kalau membaca pasal 1 sampai 7, ini adalah pemberitaan Injil di wilayah Yerusalem. Kemudian pasal 8 sampai 12, ya, sesuai dengan janji Tuhan Yesus, itu adalah pemberitaan Injil di Judea dan Samaria. Kemudian pasal yang ke-13 sampai yang ke-28 itu adalah pemberitaan Injil yang semakin tersebar, semakin luas sampai ke ujung bumi sebagaimana janji Tuhan Yesus. Ya, saudara, yang menulis ini kita sebagian tentu sudah tahu. Pada pasal 1 disebutkan yang menulis, kalau kita baca pendahuluannya di Kisah Para Rasul dan Lukas, kita bisa memahami bahwa yang menulis itu adalah Lukas, ya. Penulisnya adalah Lukas. Jadi Lukas menulis kehidupan Tuhan Yesus pada Injilnya mulai dari pasal 1 sampai pasal 24, lalu Kisah Para Rasul pasal 1 sampai 28, dan durasinya, panjangnya waktu itu saudara-saudara itu sekitar 60 tahun. Ya, 28 pasal ini durasinya atau panjangnya waktu itu sekitar 30 tahun. Lukas dari kelahiran Yesus sampai kepada kenaikannya sekitar 33 tahun. Jadi menulis sejarah sepanjang 63 tahun itu adalah satu usaha yang luar biasa, ya. Jadi Lukas adalah salah satu kontributor Alkitab khususnya di Perjanjian Baru yang paling banyak menulis. Walaupun hanya 2, Lukas dan Kisah Para Rasul, tapi tulisannya sangat panjang. Sangat panjang. Kalau dalam level pendidikan Yunani, ini sudah termasuk level yang paling tinggi, level 3. Jadi Yunani itu punya 3 tingkat pendidikan, paidia namanya. Dia ini udah paidia 3, yang bisa nulis panjang. Ya, 24 tambah 28 pasal, itu totalnya 52 pasal, ya. Jadi itu kira-kira tentang gambaran besarnya dan penulisnya. Tetapi Kisah Para Rasul juga bisa dibagi ke dalam 2 bagian. Misalnya kalau kita mau membagi berdasarkan pelayanan daripada pemimpin besar, misalnya pasal 1 sampai 12, saudara akan melihat kepemimpinan yang sangat menonjol di situ adalah kepemimpinan siapa, saudara? Petrus, ya. Petrus. Kemudian pasal yang ke-13 sampai 28
saudara akan jarang menemukan Petrus, tetapi siapa? Paulus, ya. Kita kalau mau bagikan begini juga boleh. Supaya apa tujuannya? Supaya gampang mengingat. Supaya gampang mengingatnya dan ya bisa mendapat gambaran besarnya seperti itu ya. Jadi kita bisa bagi kitab Kisah Para Rasul seperti ini. Baik, kita akan coba untuk mendalami pasal demi pasal ya. Siapa yang hari ini bertugas untuk menghapus? Boleh? Iya, terima kasih Pak Edi. Oke. Mantap Pak Edi. Iya. Biar cepat kacanya nyampe dulu. Oh iya. Iya, mengingatkan Pak Edi supaya cepat-cepat bikin papan tulis kaca ya. Pak, nanti di sekre kalau sudah jadi papan tulisnya yang satu keping. Boleh, yang panjang ya. Yang panjang, Pak. Good. Ini sudah kasih gambar boleh. Keren. Ini jadinya. Keren. Berapa duit nanti hitung lagi. Iya. Minta naik ke kelas. Oke, saudara-saudara, kalau kita lihat di kisah 1, saudara-saudara, kita melihat di situ Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia menjelaskan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Berapa hari, ada yang masih ingat? Selama berapa hari? 40 hari. Jadi yang ditemui oleh murid-muridnya pada saat itu bukanlah hantu, saudara, tetapi Tuhan Yesus yang sudah bangkit 40 hari menjelaskan tentang kerajaan Allah. Kenapa menggunakan istilah kerajaan? Saya merasa bahwa karena kata kerajaan pada saat itu sangat-sangat menarik. Bukan saja buat bangsa yang lain, tetapi juga terutama juga bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Karena mereka sudah begitu lama dijajah oleh Persia, kemudian muncul Alexander Agung ya, kemudian merebut wilayah mereka juga dan menjadi penguasa mereka. Kemudian setelah mereka ada siapa lagi? Ya, sempat menang yaitu dinasti Hasmonayim, hanya sebentar saja. Lalu setelah itu dikalahkan lagi oleh bangsa siapa? Masih ingat? Bangsa Roma. Dan mereka masih dalam posisi sebagai jajahan. Sehingga mereka mungkin atau selalu berpikir, kapan nih kita merdeka? Kapan nih kita punya kerajaan lagi seperti kerajaan Daud ya? Sehingga saudara nanti kalau lihat pada Kisah Para Rasul pasal 1, pertanyaan mereka masih sama. Kapan kita akan punya kerajaan lagi seperti dulu? Ya kan? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah. Tetapi saya percaya istilah itu digunakan untuk bisa sesuaikan dengan konteks mereka. Tetapi sebenarnya kerajaan Allah adalah Tuhan adalah raja di atas segala raja, penguasa, bukan saja hanya 1-2 kerajaan, tapi seluruh dunia ini. Ya, seluruh alam semesta. Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Ya, jadi penggunaan istilah kerajaan saya kira karena sesuai juga dengan konteks mereka. Tetapi intinya Tuhan adalah penguasa dari semuanya, seperti itu ya. Dialah yang memerintah semuanya, begitu ya. Karena dia yang menciptakan alam semesta. Nah, baik. Kemudian Tuhan Yesus lalu setelah itu, setelah 40 hari menjelaskan tentang kerajaan Allah, dia naik ke surga. Lalu kemudian murid-muridnya begitu tercengang seperti itu, dan malaikat datang kepada murid-muridnya yang tercengang itu, lalu katakan, nanti Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, seperti dia naik ya, seperti itu. Malaikat katakan seperti itu ya. Dan kemudian Tuhan Yesus janjikan, Kisah 1 ayat 8 dia naik. Selain itu tentunya ada juga kalimat yang dia katakan, kalau saudara baca Matius 28, Tuhan Yesus bilang apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus ada bicarakan itu sebelum dia naik ke sorga. Ya, dan kita lihat saudara nanti dari pasal 1 ayat 8 itu memang terjadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ya, terjadi. Pasal 2 kita bisa lihat Roh Kudus itu turun, lalu
lalu orang-orang yang berada di situ, ya, di Yerusalem. Jadi saya perjelas sedikit ya, waktu Tuhan Yesus bicara pada 40 hari itu tentang kerajaan Allah, dia itu ada di Bukit Zaitun, yang jaraknya hanya 1 kilometer dari Yerusalem. Nah, waktu itu di Bukit Zaitun itu hanya ada 12 rasul. Lalu 12 rasul itu 12 kurang 1, 11. Tapi karena pada pasal 1 kemudian Petrus membuang undi bersama dengan teman-temannya, ditambah 1 orang lagi ya. Siapa? Masih ingat namanya? Matias ya. Tapi yang ketemu dengan Yesus itu ada sekitar 11 orang. Lalu yang 11 itu kemudian bergabung dengan sisanya. Kita lihat pada pasal 1 jumlah mereka ada 120. Nah, pertanyaannya, berapa orang yang menerima kuasa Roh Kudus dan bisa berbahasa-bahasa yang lain? Apakah 11 orang? Apakah 12 orang? Atau 120 orang? Jawabannya adalah 120 orang. Dan pertanyaannya lagi, apakah mereka berbicara langsung kepada orang-orang yang datang pada saat itu, yang dikatakan dari Media, Elam, Pontus, Kapadokia, dan lain-lain? Atau sebenarnya mereka berbicara seperti berdoa, seperti memuji Tuhan, lalu mereka mendengar dalam bahasa yang lain? Karena ada beberapa orang yang mengatakan, jadi orang itu ngobrol kepada audiens dengan bahasa yang lain. Atau mereka memuji, memuliakan Tuhan, berdoa dalam bahasa-bahasa itu yang benar kalau kita baca dalam teksnya. Jadi beberapa orang mengatakan bahwa mereka berbicara kepada audiens dengan bahasa-bahasa yang dari Arab, dari Partia, seperti itu. Bukan ya. Mereka itu seperti berdoa, seperti memuji Tuhan, seperti mengatakan apa yang dikerjakan Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan dengan bahasa-bahasa yang dari bangsa-bangsa lain. Pasal 2, ya silakan. Murid Yesus kan ada yang berkhianat, Pak. Ya. Termasuk 12 murid itu juga. Termasuk, tapi kan sudah meninggal. Ya, nanti kan disebutkan dia sudah meninggal, diganti oleh Matias berdasarkan undian daripada Petrus dan teman-temannya. Ya. Nah, itu yang terjadi pada pasal 2, kemudian Petrus menjelaskan. Nah, Petrus baru bicara kepada audiens. 120-nya enggak bicara pada audiens. Mereka hanya seperti berdoa, Tuhan Engkau luar biasa, dalam bahasa yang lain. Lalu yang bicara kepada audiens adalah siapa, saudara? Petrus. Petrus bicara, berkhotbah, jelasin mereka ini tidak sedang mabuk. Ya, tetapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dia jelasin, dia khotbah. Lalu orang yang mendengar itu terharu. Di mana lokasinya, saudara? Lokasinya itu di Yerusalem, dekat Bait Allah. Dan pada saat itu orang-orang Yahudi memang berkumpul. Berkumpul untuk apa? Merayakan apa yang kita biasa dengar, perayaan Pentakosta atau perayaan panen, ya. Mereka memang mau celebrate itu, dan mereka memang mau masuk ke bait suci. Dan sebelum masuk ke bait suci, kebiasaan orang Yahudi itu harus ada pembaptisan, tapi namanya pada istilah yang lain adalah pembasuhan, seperti itu. Tapi memang kalau mau masuk bait suci itu ada kolamnya di dekat bait suci, namanya mikve ya, saudara ya. Nah, mikve. Jadi sebelum masuk bait suci, ini sebelum mereka kenal Yesus ya. Biasanya orang Yahudi sebelum masuk bait suci dibasuh dulu, atau dalam istilahnya kita kayak dibaptis gitu ya. Nah, pada saat itu Petrus berkhotbah. Petrus berkhotbah, dia jelasin tentang Yesus, dan mereka dengar, mereka terharu, mereka merasa kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kalau diterjemahkan langsung tertusuk gitu ya. Cut to the heart. Mereka merasa, aduh, iya ya, kita salah nih, kita berdosa nih, kita perlu nih diampuni, kita perlu diselamatkan gitu ya.
Lalu mereka tanya, terus kami harus bagaimana? Mereka merespon khotbah Petrus. Lalu Petrus mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, dalam nama Yesus Kristus. Kenapa ditekankan tentang Yesus Kristus? Karena di situ yang sedang ditekankan adalah dalam khotbahnya ada tentang Yesus Kristus. Ya, tentunya pada prakteknya mereka membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi yang ditekankan dalam teksnya adalah Yesus Kristus. Ya, lalu mereka dibaptis di mikve itu. Jumlahnya berapa, saudara? Jumlahnya 3.000 orang. Ini pada hari Pentakosta, hari panen, saudara. Jadi panen rohani juga. 3.000 orang dibaptis. Ya, jadi tadi 120 tambah 3.000 orang, ya. Itu di Kisah 2. Jadi sudah bertambah dalam tempo, dalam kurun waktu yang relatif singkat. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, 3.000 orang dibaptis. Ya, itu pada pasal yang kedua. Dan kita bisa melihat juga cara hidup mereka luar biasa. Mereka sukacita. Ya, pada pasal 2 ayat 41 sampai 47 mereka sukacita, mereka saling mengasihi, dan jumlah terus bertambah, ya. Dan kemudian pada pasal 3 kita bisa menemukan nanti di pasal 3 tentang Petrus dan Yohanes, ya, bertemu dengan seorang yang lumpuh. Bertemu dengan seorang yang lumpuh, lalu Petrus mengatakan, saya tidak punya uang, ya, karena mungkin orang itu seperti mengemis begitu, ya. Dia bilang, saya tidak punya apa-apa, tapi kamu bisa sembuh dalam nama Yesus. Lalu orang itu sembuh. Karena apa yang mereka lakukan di dekat bait suci pada saat itu, lalu mereka ditangkap oleh Mahkamah Agama dan disuruh jangan bicara tentang Yesus lagi. Ya. Dan kemudian itu yang terjadi, tetapi mereka bilang, kami tidak bisa. Kenapa? Karena apakah kami harus mendengar kamu atau dengar Tuhan? Gitu, ya. Dan mereka, Mahkamah Agama itu tidak berani, tidak menjawab, lalu mereka akhirnya dibebaskan, ya. Pada pasal 4 itu tentang doa daripada jemaat, karena mereka sudah mulai mendapatkan pertentangan, mulai mendapatkan penganiayaan, mulai mendapat hambatan untuk memberitakan Injil. Dan mereka berdoa, dan mereka kemudian mendapatkan keberanian kembali. Ya, jadi saudara, kalau kita mendapatkan tantangan, hambatan atau apa, kita juga bisa belajar dari jemaat di awal-awal supaya kita tetap berdoa agar Tuhan memberikan kita semangat, kekuatan, dan keberanian. Amin. Pada pasal 5, saudara, ingat apa yang terjadi pada pasal 5, ya. Jemaat mengumpulkan persembahan mereka untuk apa? Karena banyak pendatang. Karena banyak pendatang pada saat itu yang merayakan hari Pentakosta, hari panen dari berbagai tempat. Mereka berbahasa-bahasa yang di daerah mereka, tetapi mereka sesungguhnya adalah orang Yahudi perantau, ya. Lalu mereka karena merantau tentunya membutuhkan dana juga, ya, karena mereka kan tidak tinggal di lokasi mereka. Lalu orang-orang murid-murid Tuhan pada saat itu menjual harta mereka. Dikisahkan di situ Barnabas juga jual hartanya, dan ada satu couple, ada satu pasangan pernikahan. Siapa yang ingat dalam Kisah Para Rasul? Ananias dan Safira. Ananias dan Safira tidak bersalah karena memberikan persembahan, tetapi yang kesalahan mereka adalah mereka berbohong. Mereka kasih sebagian, tapi klaim, tapi kasih tahu, bilang bahwa mereka kasih semuanya. Bukan masalah tidak boleh kasih sebagian, tapi kebohongannya itu yang tidak boleh. Karena Petrus bilang, bukankah itu punya kamu? Sebelum dan sesudah kamu, walaupun kamu kasih separuh,
itu hak kamu, itu terserah kamu juga. Tapi kesalahannya adalah dia kasih separuh, tapi bilang saya kasih semua. Ya, itu bohong. Kemudian apa yang terjadi saudara? Ananias suaminya meninggal. Lalu Petrus datangin Safira. Dia tanya, Safira itu gimana? Lalu Safira sudah menyamakan penyebut dengan suaminya. Dia bilang, iya kami udah kasih semuanya. Kenapa kamu bilang kasih semuanya? Bukankah itu hak kamu? Itu terserah kamu mau kasih sebagian atau kasih semuanya. Akhirnya Safira juga meninggal, saudara. Kira-kira menurut saudara sekalian, kenapa mereka bilang bahwa mereka memberikan semuanya? Kira-kira saja. Saya punya pendapat, tapi saudara kira-kira kenapa mereka kasih sebagian tapi bilang kami kasih semuanya? Kira-kira aja. Nah, mungkin berpikir terlalu banyak. Mungkin juga Dihormati. mau dipandang orang. Ya kan? Sebenarnya kasih sebagian, bilang kami kasih semua. Ya. Jadi, saudara, karena kebohongan itu mereka meninggal. Seketika. Nah, ini apa yang kita pelajari? Ini adalah satu contoh bahwa Tuhan itu ada di dalam jemaat. Amin. Tuhan itu ada di dalam gereja, di dalam GBI JDC. Amin. Roh Kudus itu ada. Jadi jangan kita bohongin. Jangan kita bohongin karena ada di gereja. Tapi mungkin kita berpikir, tapi waktu saya bohong nggak apa-apa tuh. Nggak mati kayak Ananias Safira. Saudara, ini cuma contohnya. Ini namanya exemplary. Ini namanya contoh. Jadi kalau kita tahu bahwa Roh Kudus ada di gereja, jangan kita coba-coba gitu ya. Jangan kita tes. Tapi sebenarnya Tuhan itu ada di dalam jemaatnya. Gereja itu tubuh Kristus. Gereja itu adalah satu komunitas di mana Roh Kudus hadir. Dalam 1 Korintus pasal 12, kita minum dari satu roh dikatakan ya. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12, kita diberi minum dari satu roh dikatakan ya. Jadi Roh Kudus itu hadir dalam gereja, saudara. Jadi cepat atau lambat, walaupun mungkin kita merasa, oh tidak apa-apa, tidak seperti Ananias dan Safira. Tapi sebenarnya ini contoh aja, bahwa Tuhan eksis di dalam gereja. Ya, jadi kita mesti sadari. Untuk apa? Untuk kita dan juga untuk murid-murid Tuhan yang lain, kita ingatin, jangan main-main. Ini bahaya ini, gitu ya. Seperti itu ya, itu yang pasal 5. Kemudian pasal 6, dikisahkan bahwa jemaat itu semakin bertumbuh terus. Nah, dari pasal 5 ke pasal 6, saudara, begitu orang tahu ceritanya Ananias dan Safira, mulai orang nggak berani bergabung. Jadi yang berani bergabung tuh benar-benar yang yang betul-betul mau komit gitu ya. Tapi yang separuh-separuh nggak berani. Tapi tetap respect. Gitu. Tetap respect kepada orang yang bergabung di dalam jemaat. Segen, jadinya segen. Jangan-jangan nanti saya seperti Ananias Safira langsung mati langsung ya. Pasal 6, walau begitu jemaat terus bertumbuh. Pasal 6, saudara, jemaat terus bertumbuh. Bahkan dikatakan imam-imam pun juga bergabung, saudara ya. Itu pasal 6. Tetapi ada masalahnya di pasal 6. Di pasal 6 semakin banyak orang, semakin banyak juga membutuhkan pemimpin diakonia. Dan dari pasal 6 kita bisa belajar bahwa makin banyak anggota jemaat, kita perlu banyak pengerja, banyak pemimpin, banyak orang yang dewasa rohani, supaya apa? Supaya bisa bantu. Amin. Nah, itu sebabnya kenapa kita belajar kelas pemuritan. Kita nanti semakin bertumbuh, kitalah yang bantuin, ya kan? Kalau jemaatnya nanti udah 500, udah 1000, siapa yang bantuin gitu kan? Nah, lalu setelah ada keluhan-keluhan seperti itu, Petrus dan rasul-rasul yang lain bilang kepada jemaat, ya udah kita pilih 7 orang pemimpin diakonia. Untuk apa? Untuk bantu
masalah-masalah diakonia seperti janda-janda. Ya, janda-janda di sini bukan yang dimaksud janda-janda yang masih muda yang produktif, tapi janda-janda yang sudah tua, yang tidak punya keluarga yang bisa bantu, kira-kira seperti itu ya. Nah, nah itu kemudian di pasal 6, lalu dipilihlah orang-orang yang rohani, orang yang dewasa rohani, orang yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus dan iman. Terpilihlah 7 orang. Ada 2 yang cukup terkenal di situ, saudara, dari 7 orang, yaitu siapa? Stefanus. Ada beberapa di situ. Dan yang kedua adalah saya tidak sebutkan yang lain karena nanti di pasal-pasal selanjutnya ini akan ketemu. Kita akan ketemu nama ini. Pasal 7. Pasal 7, Stefanus bertemu dengan orang-orang. Dia memberitakan Injil, orang kemudian tanya, berargumentasi, berdebat, dan lain sebagainya. Dia menjawab dengan penuh hikmat, dengan penuh kuasa Roh Kudus, yang penuh keberanian dan kebenaran. Lalu dia akhirnya dilempar batu, dia dianiaya. Stefanus meninggal. Ya, dia menjadi martir pertama ya pada pasal yang ke-7 ya. Martir yang pertama, dan di situ ada Paulus. Jadi dikatakan bahwa pada saat orang-orang menganiaya dia, melempari dia, itu pakaian mereka itu ada di kakinya Paulus. Jadi mungkin mereka menggunakan jubah atau apa gitu ya, taruh di kakinya Paulus. Jadi Paulus nonton. Paulus belum bertobat pada saat itu. Namanya masih Saulus. Ya, kemudian Stefanus dilempari batu lalu dia mati, saudara. Dan waktu dia mati, dia melihat Yesus. Dan wajahnya dikatakan seperti malaikat. Dan waktu dia meninggal, dia mengatakan satu kalimat yang biasa disebutkan orang Yahudi sebelum mati. Dia bilang, Tuhan, kepadamu kuserahkan nyawa. Jadi saudara, itu adalah kalimat yang biasa orang Yahudi katakan sebelum tidur. Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sebelum tidur dan sebelum meninggal. Itu kalimat yang bagus. Jadi kalau kita nanti mau meninggal, suatu hari ya, jangan sekarang, masih banyak tugas. Suatu hari kalau sudah mau meninggal, katakan, Bapa atau Tuhan Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, saat itu kita juga akan dibawa ke surga. Amin. Jadi itu adalah doa yang bagus. Sebelum tidur juga boleh. Jangan-jangan nanti besok nggak bangun lagi. Bapa, Tuhan Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu dikatakan oleh Stefanus ya. Seperti itu. Dan ini penting saudara. Kenapa kematian Stefanus menjadi penting? Karena dari pasal 7 setelah penganiayaan ini murid-murid tersebar. Tadinya mereka sudah asik, sudah nyaman di Yerusalem. Penginjilannya sudah mantap, sudah maksimal. Tapi lupa mungkin ke tempat-tempat yang lain. Setelah itu pasal 7, pasal 8, mereka tersebar sambil terus memberitakan Injil, saudara. Makanya pasal 8 nanti sampai pasal yang ke-12, ini ke Yudea dan Samaria. Jadi kita lihat bahwa sepertinya ini kabar buruk. Di satu sisi Stefanus mati, menjadi martir, dianiaya, tapi Injil justru semakin tersebar. Ya, sebagian penginjil mengatakan semakin dihambat, semakin merambat, gitu ya. Ya, semakin dihambat justru semakin tersebar, ya, ke Judea, Samaria. Pasal 8, saudara, saya breakdown lagi. Pasal 8 itu, saudara nanti akan bertemu cerita tentang Filipus. Filipus memang pelayan diakonia, tapi juga punya hati, punya semangat, punya kuasa Roh Kudus ya.
dipimpin oleh Roh Kudus, penuh iman, dan dia memberitakan Injil sampai ke Samaria. Samaria. Pasal 8 dia ketemu dengan siapa, saudara-saudara? Dia ketemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Jadi Tuhan membawa dia, saudara. Jadi Tuhan bisa pakai kita kalau ada orang yang cari Tuhan. Jadi orang sida-sida itu adalah bendahara Ethiopia, pulang dari Yerusalem lagi baca kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Tapi dia nggak ngerti. Tapi dia cari Tuhan. Lalu, nah orang yang bukan Yahudi, tapi takut akan Tuhannya orang Yahudi, itu disebut dengan orang yang takut akan Tuhan. Nah, sida-sida Ethiopia ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia takut akan Tuhan, tapi dia beribadah di Yerusalem. Lalu Tuhan kirimkan Filipus, lalu Filipus tanya sambil dia lari, ya, sambil orang itu membaca, ya, di atas kendaraannya dia baca, apa ini artinya kitab Yesaya ini? Lalu Filipus lari jelasin, kamu lagi baca kitab ya? Iya nih, kitab apa? Yesaya, gitu kan? Ngerti nggak kamu? Oh, saya kurang ngerti. Mau saya jelasin? Iya boleh. Nah, dia naik ya. Lalu dia jelasin, diajarin, lalu kemudian orang itu mengerti bahwa Yesaya yang dimaksud adalah tentang Yesus, ya. Tulisan yang di dalam kitab Yesaya itu adalah tentang Yesus, dan dia jelasin tentang Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu pada pasal 8 itu dikisahkan sida-sida itu dibaptis, saudara. Amin. Dan dia pergi ke Ethiopia, dan dia menjadi pendiri gereja di Ethiopia. Dan ini ada ceritanya sendiri, saudara. Dia menjadi pendiri gereja di Ethiopia. Ya, itu luar biasa ya. Kemudian pasal 8 ada juga cerita tentang Simon penyihir, seorang tukang sihir, seorang yang mempunyai seorang yang cukup terkenal karena dia mungkin bisa tampil, ya, mempengaruhi orang dan lain sebagainya. Lalu dia lihat Petrus kok bisa punya kuasa. Waktu Petrus menumpangkan tangannya ke atas orang-orang yang ada di Samaria, mereka bisa berbahasa-bahasa yang lain dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu Simon tanya, dia bilang, bisa nggak saya seperti itu juga? Bisa nggak saya juga punya kuasa itu supaya saya bisa menyembuhkan dan lain sebagainya? Karena kan dia tukang sihir, ya, jadi dia tertarik. Lalu Petrus bilang, ya, kenapa? Dia bilang tidak boleh. Kenapa? Karena motivasi daripada Simon itu tidak baik, ya. Dia bilang kamu tidak boleh beli kuasa ini, ya. Seperti itu. Itu terjadi pada pasal 8. Ya, itu dari situ kita juga bisa belajar untuk ikut Tuhan, kita juga perlu motivasi yang benar, ya. Jadi jangan supaya dapat kuasa lalu kita bisa bikin atraksi, bisa bikin apa, bukan begitu, ya. Itu pasal 8. Kemudian pasal 9. Pasal 9 itu tentang apa? Siapa yang tahu? Tentang pertobatan Paulus. Dulu namanya Saulus, kemudian diganti menjadi Paulus. Jadi dia ini Saulus, ya, setelah Stefanus itu dia semakin giat lagi kejar orang. Dia minta surat izin untuk memenjarakan, menghukum orang-orang yang memberitakan nama Yesus. Dia kejar. Waktu dia kejar, saudara, pasal 9, apa yang terjadi? Kudanya dijegal Tuhan. Kudanya dijegal Tuhan, lalu dia jatuh. Dia lihat Tuhan Yesus, lalu matanya buta. Karena Yesus cahayanya begitu terang, dia buta selama 3 hari. Di dalam kebutaannya Tuhan bicara sama dia, Tuhan menegur dia, dia akhirnya bertobat, dan Tuhan mempertemukan Paulus dengan Ananias.
Ya. Tapi bukan Ananias yang ini ya. Bukan Ananias Safira, Pak. Bukan. Bertemu dengan murid Tuhan yang lain, ya biasalah kalau di sini Edi, ada banyak Edi, ada Desi, ada banyak Desi ya. Seperti itu. Iya. Itu tandanya ini memang cerita aktual. Kalau ceritanya tidak aktual, namanya dibeda-bedain. Tapi ini memang sama gitu ya. Ini Ananias ketemu, lalu Ananias diberitahukan Tuhan, nanti kamu ketemu Paulus. Terkejut dia nggak berani. Tuhan, bukankah dia ini yang bunuh orang? Tidak, dia mau bertobat. Ya, kamu temui dia dan kau baptis dia. Lalu Ananias membaptis Paulus. Lalu Paulus kemudian menjadi berubah 180 derajat. Dia balik kepada teman-temannya dan dia memberitakan Yesus. Tadinya menganiaya, memenjarakan, ya bahkan membunuh, bahkan memimpin pembunuhan Stefanus. Balik arah 180 derajat, dia memberitakan Yesus. Dahsyat, amin. Dan akhirnya dia pun mau dibunuh, saudara. Sampai akhirnya murid-murid Tuhan harus selamatkan dia, masukkan dalam keranjang, selamatkan dia. Dan dia pergi ke Tarsus. Setelah itu, pasal 9. Tapi dia sebenarnya sangat-sangat berani ketika itu. Karena dia sudah mengerti, dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia pergi ke Tarsus. Ya. Lalu pasal yang ke-10, ini tentang Petrus. Petrus waktu itu lapar lalu diberikan penglihatan oleh Tuhan, penglihatan makanan-makanan yang tidak halal, tidak sesuai dengan kosyar, tidak sesuai dengan makanan yang halal untuk orang Yahudi. Lalu waktu Tuhan kasih penglihatan itu, Petrus bilang, Tuhan, bukankah saya tidak boleh makan ini? Lalu Tuhan bilang, apa yang saya katakan halal, jangan kamu katakan haram. Tetapi maksud Tuhan dengan penglihatan itu adalah karena Petrus mau dipertemukan dengan seorang yang bukan Yahudi, seorang perwira Romawi bernama siapa, saudara? Cornelius. Cornelius juga ditemuin oleh malaikat Tuhan. Cornelius juga ditemui oleh malaikat Tuhan, bilangin bahwa ada seorang di Yope yang bernama Simon Petrus, kamu temui dia. Jadi dua-duanya itu dipertemukan, ya. Dan akhirnya Petrus juga mendapat instruksi itu, lalu dia datanglah ke rumah Cornelius. Kenapa Tuhan memberikan penglihatan makanan yang tidak halal untuk orang Yahudi? Karena saudara, ini Petrus harus melangkah masuk ke rumah orang non-Yahudi, yang mana ini nggak boleh. Jangan bertamu, jangan bertandang ke rumah orang non-Yahudi, apalagi makan di rumahnya. Tapi karena Tuhan kasih tahu dia, apa yang saya katakan halal, jangan kamu katakan haram. Lalu malaikat datang, suruh menemui Cornelius. Lalu waktu Petrus datang, Petrus jelasin, Petrus ajar tentang Yesus. Cornelius berbahasa roh, seperti halnya yang dialami oleh murid-murid pada hari Pentakosta. Lalu Petrus bilang, kalau begini caranya, bagaimana mungkin saya tidak membaptis mereka? Karena Tuhan sendiri sudah menunjukkan perkenanannya kepada mereka. Mereka sudah bisa berbahasa-bahasa seperti kami, waktu kami berada di Yerusalem pada hari Pentakosta. Lalu Petrus membaptis Cornelius dan seisi rumahnya, saudara ya. Nah, kemudian pasal 11 ya, Petrus jelasin kepada murid-murid yang lain tentang peristiwa ini ya. Kemudian pasal yang ke-12 mereka ditangkap lagi ya. Mereka ditangkap lagi dan mereka
diadili saudara ya, itu pasal yang ke-12 ya, pasal 12. Tetapi kemudian dibebaskan ya, Petrus dibebaskan dengan cara yang luar biasa oleh malaikat Tuhan ya, dan jemaat kembali memuji Tuhan, itu pasal 12. Tapi sampai di sini saja pelayanan Petrus yang cukup jelas sampai pasal 12. Kemudian pasal yang ke-13 di sini mulai pelayanan siapa saudara? Pelayanan Paulus. Nah, tadi saya bilang Paulus ada di mana saudara? Ada di Tarsus. Tarsus itu dekat dengan Antioquia. Nah, waktu itu yang menjadi pemimpin jemaat di Antioquia itu adalah siapa saudara? Barnabas. Lalu Barnabas dengar si Paulus ada di Tarsus, dekat Antioquia. Ya, seperti kita misalnya. Misalnya Joshua ada di Sengeti gitu ya misalnya. Apa yang kita lakukan? Kita datang ke Sengeti, ya kan? Pak Edi ada di Bungo, kita pergi ke Bungo, ya seperti itu. Barnabas tahu bahwa Paulus ada di Tarsus, dia datengin. Dia bilang, Paulus, mari kita bergabung dengan saudara-saudara yang ada di Antioquia. Lalu mereka kemudian, Paulus kemudian bergabung dengan jemaat Antioquia. Tadi yang dibawa lari dari Yerusalem itu dia pergi ke Tarsus ya. Jadi saudara kalau ditanya Paulus itu jemaat apa? Dia jemaat Antioquia. Ya. Nanti kalau saudara melihat dari pasal 13 dia pergi ya, pasal 13 sampai 15 itu perjalanan disebut dengan perjalanan misi Paulus pertama. Perjalanan misi Paulus pertama balik ke Antioquia. Jadi waktu mereka udah jalan, balik-balik ke Antioquia. Begitu. Kemudian perjalanan misi kedua juga gitu, jalan dari Antioquia terus semakin ke barat ke Asia Kecil, ke Yunani, balik lagi ke Antioquia. Kenapa? Karena di sini home base-nya Antioquia, saudara. Antioquia ini adalah jemaat terbesar yang mana banyak orang non-Yahudi. Tadi pasal 1 sampai pasal 7 banyak orang ya, makin ke utara ke arah Antioquia makin banyak orang non-Yahudinya. Mari kita lihat Kisah 11 ayat 26. Kita balik dikit ya, Kisah 11 ayat 26 ya. Pasal 10, 11, 12 ini juga bicara penginjilan ke orang-orang yang non-Yahudi sudah mulai ya. Dari pasal yang ke-8 tadi, 9, 10, 11, 12 mulai ke orang-orang non-Yahudi. Kita lihat Kisah 11 ayat 26. Silakan. 11 ayat 26, Ya. mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sampai pasal 13, sampai pasal 11, 12, 13, jemaat yang terbesar setelah Yerusalem adalah Antioquia. Antioquia banyak orang Yunaninya atau non-Yahudinya, Yerusalem banyak Yahudinya. Ya. Dan kemudian pasal 13 ini lebih banyak pemberitaan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Tetapi sebelum kepada orang non-Yahudi, Paulus biasanya masuk ke sinagoge dulu. Sinagoge itu tempat orang Yahudi. Jadi walaupun dia memberitakan Injil, walaupun dia diutus, di pasal yang ke-13 dikatakan dia diutus, pasal 9 juga Tuhan mengatakan dia diutus kepada orang non-Yahudi, tapi kalau dia sampai ke satu tempat, dia selalu cari sinagoge. Kalau dia tidak ketemu sinagoge, dia cari rumah doa. Rumah doa itu adalah tempat sebelum ada sinagoge. Biasanya rumah doa itu ada di pinggir sungai. Dan kenapa rumah doa dan kenapa bukan
sinagoge karena untuk mendirikan sinagoge perlu 10 orang. Jadi kalau di tempat itu orang Yahudinya masih dikit, katakanlah kurang dari 10, mereka belum bisa dirikan sinagoge, baru bisa mendirikan rumah doa. Kalau istilah kita mungkin baru pos PI lah, gitu ya. Belum gereja. Ya, baru pos PI. Dan itu biasanya di pinggir sungai. Nanti saudara kalau lihat waktu Paulus ke Filipi, dia pergi di samping sungai cari rumah doa. Gitu. Bukan cari sinagogi karena sinagogi tidak ada, dia cari di pinggir sungai. Lalu tidak lama dia ketemu dengan siapa saudara di Filipi? Ada yang ingat? Siapa orang yang pertama dibaptis di Filipi? Kuis. Bukan. Yang dibaptis pertama di Filipi adalah Lydia. Tapi hari ini tidak hadir Ibu Lydia. Ya, beberapa waktu lalu kita sebut Ibu Helen, sekarang Ibu Lydia. Ada semuanya ini ya. Jadi pasal 13 sampai 15 perjalanan misi Paulus pertama, kemudian pasal 16-18 perjalanan misi Paulus kedua, pasal 19 sampai 21 perjalanan misi Paulus ketiga. Pertama kedua dia balik ke Antioquia lagi. Habis nginjil semakin ke barat ya. Kenapa nggak ke timur? Karena instruksi daripada Tuhan sendiri bilang jangan ke timur, ke barat dulu. Makanya sampai ke Yunani, ke Athena, gitu ya. Nanti saudara bisa lihat perbedaan di sini pasal 16, pasal 17-nya. Saudara bisa lihat pendekatan Paulus bicara kalau sama orang Yahudi sama orang Yunani beda. Kalau sama orang Yahudi langsung bicara Taurat, bicara tentang Abraham, bicara tentang Musa. Sama orang Yunani pasal 17 nggak bisa saudara. Kalau dia bilang Musa, mereka nanti nanya, Musa itu siapa sih? Itu. Dia bicara tentang penciptaan. Ya, beda pendekatannya. Sedikit yang dibaptis yang mengikut Paulus, tapi tetap ada di Athena. Ya, pasal 17. Pasal 19 sampai 21, itu perjalanan misi Paulus yang ketiga, semakin ke barat lagi terus sampai ke Efesus. Tapi dia kali ini tidak ke Antioquia, tapi ke Yerusalem. Ke Yerusalem ya. Di Yerusalem dia ditangkap, dipenjara. Ketemu dengan Felix, ketemu dengan Festus, ketemu dengan Agrippa. Dia mau dibunuh saudara. Tapi rencana Tuhan lain, justru dari Yerusalem itu, Tuhan selamatkan dia dari sana dan akhirnya dia dikirim ke Roma. Kenapa? Karena dia selalu naik banding. Dia punya kewarganegaraan Roma. Jadi kalau dia mau dihukum, dia bilang saya orang Roma, nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan kan sih, ya. Dan akhirnya dia dikirim dia ke Roma dan akhirnya terus memberitakan Injil. Di pasal 28, saudara. Dia berada di rumah yang dia sewa dan terus memberitakan Injil. Dia sudah sampai di Roma, ibu kota Roma yang paling berkuasa. Jadi kita bisa lihat janji Tuhan, kisah 1 ayat 8, semuanya terinjili mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pasal 29, kita yang teruskan penginjilannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, saya